Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah kita sudah mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kasih-Nya Tuhan? Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita merupakan orang-orang yang istimewa. Kita adalah umat pilihan Allah yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Nah, kita mau bersyukur. Di sini saya mempunyai ATM BRI, uangnya cukup lumayan banyak. Nah, kalau kita mempunyai banyak uang nih. Nah, bagaimana ketika kita dikasih uang tersebut? Apakah kita mau menyia-nyiakan uang tersebut? Apakah kita mau menggunakan uang tersebut dengan baik? Apakah kita mau menggunakan ATM ini dengan baik? Bagaimana? Nah, demikian pun pada pagi hari ini kita akan belajar kalau kita diberi hal yang istimewa, misalnya seperti ini nih, ATM, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau belajar dari Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kedua. Dan bunyi firman Tuhan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, di dalam kitab Roma ini, di pasal yang sebelumnya, ini Paulus membahas tentang bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi merupakan orang yang berbuat salah, orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi sedangkan di dalam pasal yang ketiga ini Paulus menjawab beberapa bantahan yang disampaikannya tentang orang Yahudi ini. Bantahan yang pertama di sini menjelaskan bahwa apakah sih kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali katanya, banyak sekali. Paulus katakan banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Ya, benar sekali, kepada orang Yahudi dipercayakan seluruh kesumpatan, seluruh hukum Musa dipercayakan kepada orang. Dan bahkan orang Yahudi lah yang memegang seluruh kebenaran yang dipercaya firman Allah diberikan kepada orang Yahudi. Itu merupakan hal yang istimewa bagi orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi ketika diberikan hal yang istimewa tersebut, manusia melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah sekarang, di zaman sekarang, bagaimana orang itu diberikan hal yang istimewa tetapi melakukan hal yang berdosa. Makanya dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi itu orang-orang yang orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berdosa. Tetapi di sini Paulus menjawab bantahannya, tetapi apa perbedaannya dengan orang non-Yahudi dan orang Yahudi? Nah, karena apa? Orang Yahudi dipercayakan firman Allah, tetapi demikian pun kita. Di sini banyak bantahan yang terjadi di pasal yang ketiga ini. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya bagi setiap kita, rela untuk mengorbankan seluruh kehidupannya bagi kita yang telah berdosa. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Ketika kita diberi uang, ketika kita diberi ATM BRI, kita mau memanfaatkan ATM ini. Tetapi bagaimana kalau kita telah diselamatkan? Apakah kita menyia-nyiakan keselamatan itu dengan semena-mena? Kita memakai keselamatan itu dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita, meskipun kita telah diselamatkan, kita harus yakin bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Dan kita kenapa tidak pernah hilang? Karena kita telah diselamatkan dan kita harus tetap percaya. Kalau kita telah diselamatkan dan kita benar-benar percaya, kita harus tidak boleh melakukan dosa. Kita harus tetap berpegang teguh dengan Tuhan, karena Dialah juru selamat satu-satunya yang selalu ada bersama kita. Tetap kerjakan keselamatan itu. Jangan pernah melakukan dosa. Jangan pernah sia-siakan keistimewaan kita yang akan. Terima kasih. Firman Tuhan, biarlah boleh memberkati setiap kita. Tetap semangat pagi ini, tetap
kita di rumah saja kita mau melakukan perkara yang besar sama Tuhan, kita mau melakukan perkara-perkara untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.